warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, para peserta pelatihan Diklat Camat yang saya banggakan dan yang saya banggakan juga, saya hormati dari manajemen BPSDM Provinsi Jawa Tengah dan juga para sahabat-sahabat Widya Iswara yang saya banggakan dan saya hormati. Pada kesempatan ini kita ketemu dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan atau Diklat Camat di era adaptasi tatanan kebiasaan baru di Jawa Tengah. Substansinya adalah upaya untuk bisa memberikan pembekalan kepada para camat di dalam kompetensi tentang kepemimpinan dan juga pengelolaan di bidang administrasi. Mengapa ini diperlukan? Karena di era suasana yang masih pandemi seperti ini, peran camat yang sangat strategis dibutuhkan untuk bisa menjadi mediator, fasilitator, dan juga memberikan peran langsung di dalam upaya untuk bisa mengendalikan masyarakat, kemudian juga tetap berorientasi kepada kegiatan aktivitas masing-masing, namun tetap di dalam kondisi mempertahankan protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya dengan Ibu Mila diberi tugas dari BPSDM Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan materi tentang bentuk dan arah kebijakan publik di era adaptasi tatanan kehidupan baru di Jawa Tengah khususnya. Bapak Ibu, kebijakan tentunya Bapak Ibu sudah paham betul apa itu. David Easton mengatakan kebijakan adalah the authority allocation of values for the whole of society, yang artinya bahwa hanya kelompok yang memiliki otoritas politik, yaitu pemerintah, yang punya hak yang sah untuk bisa memberikan pengaruh kepada masyarakatnya untuk berbuat ataupun tidak berbuat, yang semuanya diwujudkan dalam bentuk tata nilai. Nah, maksudnya apa? Adalah dalam upaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk bisa mengatur kehidupan masyarakat, untuk bisa mengelola kehidupan masyarakat, untuk bisa mengatur supaya tidak terjadi konflik horizontal antar masyarakat, karena masyarakat punya kepentingan yang satu dengan yang lain. Nah, untuk itulah pemerintah hadir sebagai upaya untuk bisa mengendalikan secara Bapak Ibu, di era pandemi yang entah kapan akan selesai, sampai dengan saat ini masih berlangsung, kita perlu langkah-langkah yang strategis untuk bisa mewujudkan tetap meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat, pendidikan tetap berjalan, peribadatan tetap berjalan, kemudian semuanya tetap berjalan. Namun tetap kita berupaya untuk bisa mempertahankan protokol kesehatan sehingga angka terpapar dari COVID itu tidak bertambah banyak, tidak meningkat, tapi semakin lama semakin turun. Atau dengan kata lain, kita harus mampu hidup bersama dengan COVID-19. Kebijakan publik camat tentunya merupakan satu hal yang sangat prospektif, karena tugas dari camat selaku ASN adalah satu, melaksanakan kebijakan publik, dua, memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian pemberdayaan kepada masyarakat. Bapak Ibu, PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan secara tegas memberikan tugas kepada camat di pasal 10, yang satu adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan seperti pemberdayaan masyarakat, kemudian juga ketentraman dan ketertiban, kemudian juga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lain, dan satu sisi lagi adalah pendelegasian kewenangan Bupati Wali Kota kepada camat di dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi urusan daerah, tapi tidak ditangani oleh perangkat daerah yang lain. Nah, diberikan kepada camat.
Untuk itulah maka camat memiliki tempat yang strategis, memiliki tugas yang strategis. Ada dua hal tingkat strategisnya. Yang satu, dia memiliki kewenangan yang bersifat atributif, yaitu melekat pada peraturan perundang-undangannya, jadi perintah tugasnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di pasal 225 maupun di PP 17 Tahun 2018 di pasal 10-nya, maupun juga yang bersifat delegatif, artinya mendapatkan delegasi atau pelimpahan kewenangan dari Bupati Wali Kota dalam melaksanakan kegiatan di kecamatan. Untuk itulah maka pada camat dibutuhkan suatu pola pemikiran yang agile, yang cepat, tangkas, kemudian juga percaya diri, kemudian juga mampu mengelola masyarakat dengan baik, namun tetap dalam koridor. Dalam pelaksanaan tugasnya, camat didukung oleh atribut wilayah yang namanya Forkopimcam. Camat selaku ketuanya, dan di dalamnya itu ada Kapolsek, ada Danramil, dan juga ada pimpinan dari instansi vertikal yang ada di kecamatan. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya nanti akan diceritakan secara deskriptif oleh Ibu Nila tentang bagaimana kegiatan yang akan kita lakukan. Untuk itu, saya berharap jaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan agar nanti bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Rugi kalau tidak ikut, karena ini rangkaian kegiatan yang sangat menarik untuk meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu selaku para camat. Nah, siapa tahu dalam waktu dekat nanti Bapak Ibu akan rolling mengikuti kegiatan pindah promosi ke posisi yang lebih tinggi. Ini sebagai pembekalan. Bapak Ibu telah menerima pembekalan ini ketika menjadi untuk itu, Bu Nila, saya persilakan untuk bisa memberikan deskripsi secara ringkas tentang kegiatan yang akan kita lakukan di dalam pelatihan di camat ini. Saya kira itu. Silakan Bu Nila. Ya, Baik, Bu. terima kasih Bapak atas waktunya. Serta pelatihan camat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini peserta akan diberikan bekal mengenai bentuk dan arah kebijakan publik di era adaptasi tatanan kebiasaan baru. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran ini, peserta diharapkan memahami bentuk dan arah kebijakan publik di era adaptasi tatanan kebiasaan baru. Indikator hasil belajar yang akan dicapai adalah setelah pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan arah kebijakan publik di era adaptasi tatanan kebiasaan baru. Yang kedua adalah peserta dapat menjelaskan peran camat sebagai pelaksana kebijakan publik di era adaptasi tatanan kebiasaan baru. Dan yang ketiga adalah peserta dapat menjelaskan bentuk pelayanan publik di era adaptasi tatanan kebiasaan baru. Materi yang akan didapatkan peserta adalah 1. Arah kebijakan publik di era adaptasi tatanan kebiasaan baru. 2. Peran camat sebagai pelaksana kebijakan publik di era adaptasi tatanan kebiasaan baru. Dan yang ketiga adalah bentuk pelayanan publik di era adaptasi tatanan kebiasaan baru. Metode pembelajaran di sesi ini adalah ceramah, dialog interaktif, serta peserta akan mendapatkan penugasan sesuai dengan materi yang disampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak. Monggo Pak. Menarik bukan? Apa yang disampaikan oleh Bu Nila, deskripsinya kira-kira adalah seperti itu. Penting bagi kita semuanya, penting bagi Bapak Ibu. Karena ini adalah merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Ingat, ada 3 sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan melayani, birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, kemudian birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Nah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Great Design Reformasi Birokrasi, 8 area perubahan. Nah, secara keseluruhan ini merupakan satu bagian dari peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Bapak Ibu,
sekali lagi jangan sampai tidak ikut. Ya, kemudian jaga kesehatan, protokol kesehatan, sampaikan kepada lingkungan, anak buah, kemudian juga masyarakat agar angka keterpaparan COVID di Indonesia semakin menurun. Kita hidup bersama dengan COVID-19 tetapi aman untuk semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.